Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan di belakang ini yang bertemakan Pegadaian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, saya sendiri Dela dan rekan saya Destri Ayu Yani, Saya Lupi Cecilia. saya Andela Kuliani. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi pertama. Topik pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah pengertian Pegadaian, sejarah Pegadaian, manfaat Pegadaian, produk dan layanan Pegadaian, perbedaan Pegadaian konvensional dan syariah, simulasi perhitungan pinjaman. Nah, apa sih itu Pegadaian? Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah hak intelektual seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas namanya. Barang tersebut diberikan wewenang kepada orang berpiutang untuk digunakan guna melunasi utang jika pihak berutang gagal membayar saat jatuh tempo. Lembaga Pegadaian adalah lembaga yang menyediakan jasa peminjaman uang dengan barang tertentu sebagai jaminan. Lalu kita masuk ke sejarah Pegadaian. Pada tahun 1746, pemerintah penjajahan Belanda mendirikan Bank Van Wiening di Batavia untuk memulai sistem kredit gadai. Selanjutnya pada tahun 1811, saat kekuasaan Inggris, Bank Van Wiening dibubarkan, diperkenalkan DSL yang memungkinkan masyarakat mendirikan usaha pegadaian dengan lisensi lokal. Lalu, perubahan dari DSL ke Padstelsel kemudian ke Koptelstelsel oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengelola pegadaian secara langsung guna memberi perlindungan lebih kepada masyarakat. Pada tahun 1961, pemerintah Hindia Belanda menjadikan pegadaian monopoli negara. Didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi pada tanggal 1 April. Kemudian, masa pendudukan Jepang. Gedung kantor pusat jawatan Pegadaian di Jalan Keramat Jaya digunakan untuk tahanan perang. Struktur organisasi tetap. Lalu, pada masa Republik Indonesia, jawatan Pegadaian pindah ke Karanganyar, Kebumen, dan Magelang selama agresi militer Belanda II, kemudian kembali ke Jakarta. Selanjutnya, perubahan status Pegadaian yang menjadi perusahaan negara pada tahun 1961, perusahaan jawatan pada tahun 1969, perusahaan umum pada tahun 1990, dan perseroan pada tahun 2011 yang efektif pada 1 April 2012. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat Pegadaian. Nah, manfaat Pegadaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi nasabah, manfaat bagi bank, dan manfaat bagi Pegadaian itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu manfaat bagi nasabah. Yaitu yang pertama, adanya ketersediaan dana dengan prosedur relatif sederhana dalam kurun waktu lebih cepat dibandingkan dengan kredit perbankan. Yang kedua, ada perkiraan nilai harta benda pribadi oleh pihak atau lembaga yang berpengalaman dan dapat diandalkan. Yang ketiga, ada menyimpan barang pribadi di tempat yang aman dan terpercaya. Dan yang terakhir, yaitu jika Anda berjanji melalui bank, Anda dapat menggunakan ATM atau sistem lain. Nah, yang kedua, yaitu manfaat bagi bank. Di antaranya, perluasan portofolio pinjaman, dapat meningkatkan pendapatan bank, diversifikasi produk perbankan, dan pembiayaan penjualan utang. Nah, yang ketiga, yaitu manfaat bagi Pegadaian itu sendiri, yaitu penghasilan yang diperoleh dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam, pendapatan dari biaya yang dibayar nasabah atas penggunaan jasa Pegadaian tertentu. Misi Pegadaian sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang keuangan kami wujudkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur dan metode yang relatif sederhana.
Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan penggadaian. Di sini penggadaian menawarkan 6 jenis layanan. Yang pertama, layanan gadai berfungsi untuk menggadaikan barang-barang yang disyaratkan. Penggadaian juga menawarkan 2 layanan gadai, yaitu layanan syariah dan layanan konvensional. Objek yang digadaikan adalah emas, sertifikat, kendaraan, alat elektronik, dan barang-barang yang lolos seleksi. Yang kedua, pinjaman tunai terbagi menjadi pinjaman usaha dan pinjaman serbaguna. Pinjaman serbaguna merupakan ditunjukkan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan pinjaman usaha merupakan kredit dengan angsuran bulanan untuk UMKM. Jaminannya hanya dapat menggunakan BPKB kendaraan bermotor saja. Yang ketiga, kredit cepat aman dapat diakses oleh semua masyarakat. Jaminannya berupa emas, barang elektronik, dan lain-lain. Jangka waktu pinjamannya adalah 4 bulan. Yang keempat, resida kredit gadai sistem angsuran bertujuan untuk hal konsumtif, ampunan berupa logam mulia. Yang kelima, arum-arum berfungsi untuk mengembangkan atau membangun bisnis berbasis syariah. Jangka waktu pinjaman 12 sampai 36 bulan. Yang keenam, gadai non emas syariah berbasis syariah. Jaminannya BPKB, barang elektronik atau alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu pinjaman 4 bulan. Selanjutnya, risiko menggunakan penggadaian. Penggadaian merupakan lembaga yang bernaung di bidang penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh penggadaian. Risiko pendanaan, risiko likuiditas dan solvabilitas muncul apabila kreditur secara bersamaan menarik atau tidak menambah tenggat waktu pinjaman jangka pendek, serta jika kondisi keuangan memburuk. Kedua, risiko permodalan terkait dengan susunan permodalan atau rasio antara jumlah utang dan jumlah ekuitas. Muncul efek dari fluktuasi pendapatan operasional dan perubahan debt to equity ratio. Yang ketiga, risiko gadai barang. Meskipun penggadaian memiliki sistem keamanan yang baik, tidak menjamin 100% bahwa agunan akan tetap aman. Barang yang digadaikan bisa saja hilang jika terjadi kebakaran, pencurian, atau kerusakan lainnya. Selain risiko, penggadaian juga memiliki keuntungan. Keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan penggadaian yaitu memiliki 3 poin utama dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu yang pertama, waktu yang cukup singkat untuk mendapatkan uang, bahkan pada hari yang sama karena prosedur yang mudah. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga mudah dipenuhi oleh pelanggan. Yang ketiga, pihak penggadaian mengikuti keinginan klien dan tidak mempermasalahkan bagaimana uang digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan apa saja produk-produk yang bisa digadaikan oleh penggadaian. Di penggadaian ini, beberapa jenis barang berharga bisa dijadikan gadai. Nilai barang tersebut akan ditaksir dahulu, baru nanti kemudian nilai taksirannya itu sebesar 80% hingga 90% dari barang yang ingin digadaikan. Jadi semakin tinggi perkiraan nilai barang nasabah, maka semakin tinggi pula kredit yang akan nasabah terima. Produk-produk yang bisa digadaikan ini mulai dari perhiasan dan logam mulia berupa emas, berlian, perak, mutiara, platinum, dan ikan. Lalu bisa juga menggadaikan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, ataupun sepeda. Lalu ada barang-barang elektronik seperti ponsel, televisi, laptop, radio, kulkas, atau kamera.
bisa juga kita menggadaikan mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin kapal motor, atau mesin pemotong rumput. Lalu ada alat rumah tangga, yaitu pakaian, tekstil, karpet, dan kain batik. Lalu selanjutnya ada perbedaan sistem gadai konvensional dan syariah. Yang pertama itu, kalau di konvensional itu barang yang digadaikan itu tidak terbatas pada perhiasan ataupun logam mulia. Jadi kalau di konvensional itu bisa juga menggadaikan seperti yang tadi disebutkan, itu bisa menggadaikan BPKB motor ataupun barang-barang berharga lainnya seperti barang alat rumah tangga juga bisa. Sedangkan kalau di syariah itu biasanya hanya menerima perhiasan emas atau logam mulia. Lalu yang kedua, harga barang jaminan akan ditaksir dulu harganya sebelum memberi pinjaman kepada nasabah. Lalu di syariah itu harga barang jaminan ditaksir oleh pihak pegadaian sesuai kebijakan perusahaan. Yang ketiga, di konvensional nasabah akan dikenai bunga berdasarkan jumlah pinjaman. Lalu dengan bunga yang meningkat seiring besarnya pinjaman. Dan di syariah itu besarnya pinjaman itu ditentukan berdasarkan harga taksiran oleh pegadaian syariah tanpa penerapan bunga. Jadi kalau di syariah itu nggak ada penerapan bunga, tapi ada biaya pemeliharaan barang gadai. Lalu yang keempat itu di konvensional itu tidak disebutkan adanya asuransi atas barang jaminan. Kalau di syariah, barang jaminan diasuransikan oleh pegadaian syariah untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap barang nasabah. Yang kelima, di konvensional masa penitipan gadai selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Dan di syariah. Lalu di syariah, pinjaman yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang oleh nasabah sampai 2 kali perpanjangan. Yang keenam, di konvensional, jika barang gadai tidak dilunasi saat jatuh tempo, pegadaian bisa langsung melelang barang jaminan. Lalu di syariah, sebelum pegadaian melelang barang nasabah, nasabah akan diberitahu untuk menebus atau barang jaminannya akan dilelang setelah jatuh tempo. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desti. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pinjam di pegadaian. Nah, berikut adalah proses meminjam di pegadaian. Nah, yang pertama, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang pegadaian seperti jaminan, jangka waktu pelunasan, jumlah pinjaman, modal atau suku bunga dan lain-lain, silakan kunjungi langsung ke bagian informasi. Nah, selanjutnya nasabah yang paham dan mengetahui prosedur dapat segera membawa surat berharga tersebut kepada penilai untuk dinilai surat-surat berharga yang ditawarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu departemen akan menilai dan mengevaluasi nilai jaminan yang diberikan, yaitu kualitas barang dan nilai barang serta menentukan perkiraan nilai barang. Setelah perkiraan harga ditentukan, langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah pinjaman dan sewa modal atau bunga yang berlaku dan mengkomunikasikannya kepada calon peminjam. Selanjutnya, apabila calon peminjam menyetujui, maka jaminan itu ditahan dan nasabah menerima pinjaman beserta bukti agunannya. Nah, setelah proses peminjaman tadi, ada cara melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo. Nah, yang pertama yaitu pelunasan pinjaman dan sewa pembiayaan dapat dilakukan langsung di kasir dengan memberikan bukti setor dan pembayaran jumlah uang. Yang kedua, setelah membayar lunas, pegadaian dapat langsung memberikan titipan tersebut kepada nasabah, memeriksanya apakah itu benar dan bila benar akan segera diambil. Yang ketiga, pembayaran kembali pinjaman dan perjanjian sewa pembiayaan biasanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman berakhir. Oleh karena itu, jika pelanggan sudah memiliki uang, ia dapat segera menebus jaminannya. Selanjutnya, dalam hal nasabah, jika dia tidak mampu melunasi pinjamannya, maka pinjaman tersebut akan dilelang secara resmi kepada umum. Dan hasil penjualan lelang itu akan diberitahukan kepada pelanggan, dan apabila
Selanjutnya ada biaya titip gadai dan biaya pelunasan gadai sistem konvensional. Menggadaikan emas di pegadaian adalah sistem sewa titip di mana peminjam menyerahkan hak atas emas kepada pegadaian. Dan jika gagal melunasi pinjaman dalam waktu yang disepakati, maka barang gadai tersebut akan dilelang oleh pegadaian. Berikut ada contoh kalkulasi pada pegadaian konvensional. Taksiran dibagi biaya administrasi dikali 120, maka biaya titip gadai yakni 2.500.000 dibagi 15.000 dikali 120 rupiah. Jadi didapatkanlah 20.000 rupiah per 15 kali. Selanjutnya, jika nasabah ingin melunasi dan menebus barangnya, maka biaya gadainya sebagai berikut. Jika misalnya 15.000, biaya admin dibayarkan di awal proses gadai, ditambahkan dengan 2.125.000, ini misalnya nilai gadainya, lalu ditambahkan dengan 2 kali 20.000. 20.000 ini masa biaya titip gadainya tadi, jadi didapatkanlah hasil 2.180.000. Nah, jadi dari perhitungan tersebut, makin lama periode gadai, maka biaya titipnya juga akan semakin meningkat, sehingga total pelunasan pinjaman awal juga akan bertambah. Dan selanjutnya ada simulasi perhitungan sistem gadai syariah. Sini akan langsung ke contoh saja. Misalnya, Bapak Paris ingin menggadaikan kalung emas 18 karat seberat 5 gram pada tanggal 1 Maret 2024. Harga dasar emas saat itu adalah 500 per gram, sehingga nilai taksiran kalung adalah 2.500.000 rupiah. Dengan financing to value 85%, pinjaman diperoleh adalah 2.125.000. Kenapa 2.125.000? Karena 2.500.000 rupiah itu dikalikan dengan 85%. 85% itu maksimal biaya pinjaman yang bisa diterima oleh nasabah. Lalu biaya pemeliharaan dihitung Rp5.400 per gram per bulan, di mana periode gadai dari tanggal 1 Maret sampai 1 Mei mengikuti 4 periode 2 mingguan, menghasilkan biaya pemeliharaan total sebesar Rp54.000. Pada saat pelunasan, maka Bapak Paris harus membayarkan sebesar Rp2.179, termasuk pinjaman dan biaya pemeliharaannya. Dan di simulasi gadai di Bank Syariah ini menggunakan suatu akad yang dimana bank memberi pinjaman sambil menjaga barang jaminan. Biaya pemeliharaan berdasarkan akad ijarah dan besarnya juga diperoleh oleh biaya administrasi yang mungkin dipungut di awal atau akhir periode. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah diambil oleh kelompok kami yang mengenai pegadaian. Berikut adalah kronologi kasus korupsi yang melibatkan Harto Nuwer Cahyo, Kepala PT Pegadaian Unit Pembantu Cabang Legundi, Gresik, Jawa Timur. Pelaku merupakan pemimpin UPC Legundi, yaitu Harto Nuwer Cahyo yang berusia 36 tahun dari Surabaya, menjabat sebagai kepala di PT Pegadaian UPC Legundi, Gresik. Jabatannya telah dinonaktifkan setelah kasus ini. Periode kejadian, tindakan korupsi dilakukan mulai tahun 2022 hingga waktu penangkapan Harto pada Oktober 2023. Modus proses operasi kejahatannya, pembuatan surat bukti gadai fiktif atau palsu, menggunakan nama-nama pelanggan lama yang telah melunasi pinjaman mereka untuk mengambil uang baru tanpa jaminan yang sesuai, menandai nilai karat emas secara tidak benar dan membuat sumpah palsu. Jumlah kerugian yang dibuat oleh Harto ini kisaran 2,5
miliar rupiah. Harto Noer Cahyo menghilang selama 2 bulan, menghindari penangkapan, dan ditemukan dan ditangkap di apartemen Gading Ikon, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 13 Oktober 2023 sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Penangkapannya dilakukan oleh tim dari Kejaksaan Negeri Gresik dan Polda Metro Jaya dengan dukungan intelijen. Harto diterbangkan kembali ke Gresik dan tiba sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Penetapan sebagai tersangka setelah pemeriksaan awal di Jakarta dan pemeriksaan lanjutan di Gresik, Harto resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Pernyataan pejabat Alvin Nurhaman Wanda, Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Gresik mengungkapkan bukti dan modus operandi Harto. Bonar Satria Wikasna, Direktur BP3R, menjelaskan kerugian dan metode tambahan yang digunakan Harto. Auditor Madya, hasil audit internal perusahaan mengonfirmasikan jumlah kerugian dan memaparkan detail pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka. Proses hukum selanjutnya, proses hukum Harto Noer Cahyo akan dilanjutkan untuk menindaklanjuti bukti dan kerugian yang telah diidentifikasikan. Kesimpulannya akan dijabarkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, dari pemaparan materi tadi, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian mengungkap berbagai produk dan opsi yang tersedia, memungkinkan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ulasan tentang keuntungan dan risiko menggunakan Pegadaian memberi perspektif Yujun tentang apa yang diharapkan oleh pengguna layanan ini. Kemudian, perbedaan antara sistem Pegadaian konvensional dan syariah juga dibahas, memberikan wawasan tentang diversifikasi layanan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan pelanggan. Detail tentang produk yang dapat digadai dan cara perhitungan pinjaman di Pegadaian menunjukkan mekanisme operasional dan cara pemanfaatannya secara efektif. Lalu, simulasi perhitungan pinjaman untuk sistem konvensional dan syariah mengilustrasikan biaya yang terlihat dan proses perhitungannya. Materi ini memberikan pandangan komprehensif tentang Pegadaian, meliputi sejarah, layanan, produk, serta keuntungan dan resiko yang terkait. Nah, teman-teman, selesai sudah materi tentang Pegadaian yang kita bahas ini. Mohon maaf bila apa ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.